interaksi kita, bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Artinya apa? Di bulan Ramadan ini kita harus lebih intens lagi dalam membaca Al-Quranul Karim. Dan supaya kita ini bisa untuk membacanya, bahkan harus lebih dari biasanya. Sekurang-kurangnya Bapak Ibu yang berbahagia, tamatkan 1 kali khatam Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Anas 1 kali, paling sedikit 1 kali. Ya, barangkali para ulama terdahulu belum bisa kita lalui. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah, itu sehari 3 kali khatam. Sehari 3 kali, Masya Allah ya. Kita minimal sekali saja. Artinya apa? 1 hari 1 malam 1 juz. 1 hari 1 malam 1 juz. 1 juz itu kurang lebih 20 halaman. 20 halaman itu 10 lembar. 10 lembar 20 halaman bisa kita atur. Misalnya sholat 5 rakaat, sholat itu 5 waktu, berarti sebelum sholat 2 halaman, setelah sholat 2 halaman. Itu insya Allah dalam sehari semalam khatam 1 juz. Insya Allah ya. Dan juga kita harus mengetahui targetnya. Apa yang bisa memotivasi kita untuk mau membaca Al-Quranul Karim. Apa saja motivasinya? Yaitu kita harus tahu keutamaannya. Oleh karena itu, tema kultum malam ini yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, Bapak Ibu yang berbahagia, keutamaan yang membaca Al-Quran pertama adalah bahwa membaca Al-Quran adalah sebaik-baik ibadah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, kalau Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi keutamaan Al-Quranul Karim, yakni membaca Al-Quranul Karim akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ini hadisnya sering kita dengar, mulai dari kita kecil dulu pasti sudah banyak khotib-khotib para penceramah menjelaskan tentang hadis ini. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa saja membaca Al-Quran, maka 1 hurufnya dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan 1 kebaikan dibalas dengan 10 pahala. 1 huruf 10 pahala. Apalagi kalau 3 huruf. Alif lam mim itu bukan 1 huruf tapi 3 huruf kata Nabi. Apalagi bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Sudah 190 pahala. Itu di luar bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan. Itu yang kedua, bahwa membaca Al-Quran adalah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kemudian yang ketiga, keutamaan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Dalam sebuah hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quranul Karim. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Syafaat Bapak Ibu, apa itu syafaat? Syafaat itu semacam penolong ya. Penolong di hari kiamat nanti. Syafaat itu jika seseorang itu mendapatkan tingkatan surga, maka dengan syafaat ya Allah tinggikan lagi derajatnya. Seperti itulah kira-kira. Kalau dia mendapatkan derajat yang rendah di surga, maka dia akan diberi syafaat, ya Allah berikan derajat yang lebih tinggi. Seandainya seseorang dia ditakdirkan masuk ke dalam neraka, karena syafaat dihapuskan, dapat remisi, dibebaskan dari azab neraka. Kalau seandainya dia memang masuk neraka, maka dikurangi masa tahanannya. Itulah namanya sebuah syafaat. Oleh karena itu rajin-rajinlah membaca Al-Quranul Karim. Kemudian juga dengan membaca Al-Quran yang kelima lagi ya, yaitu akan mendapatkan tingkat, dan ini adalah manzilah, penentu manzilah kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Nabi SAW ketika seorang hamba dimasukkan ke surga? Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u biha. Karena sesungguhnya manzilahmu, levelmu di surga nanti
itu pada akhir ayat yang kamu baca. Kita nanti di surga ini nggak sama Bapak Ibu ya. Di surga di dunia ini barangkali manzilah kita, level kita ditentukan oleh apa? Oleh kekayaan, oleh jabatan dan lain sebagainya. Ada yang punya kekayaan yang cukup, sedang dan kurang, ada yang berlebih dan sangat lebih. Tapi itu hanya sementara saja di dunia ini. Dari dia mulai muda sampai dia sudah tua, sampai dia wafat. Akan tetapi di tempat yang abadi nanti, maka seseorang yang boleh jadi manzilahnya, levelnya lebih rendah dari kita, belum tentu Bapak Ibu. Maka bisa jadi dia akan mendahului kita di akhirat nanti. Dahulu dia kayaknya biasa-biasa aja. Tapi karena dia membaca Al-Quran lebih banyak dari kita, maka manzilahnya, levelnya dia itu lebih tinggi dari kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita membaca Al-Quranul Karim sebanyak-banyaknya, terutama di bulan Ramadan. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Dan kami juga mohon maaf atas segala khilafan, dan khusus kepada kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan.